Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bertemu lagi dengan Miss Nurjah. Kali ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh, masih ingat pelajaran pekan lalu? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia salah satunya adalah makanan bergizi seimbang. Perhatikan di layar ya. Supaya badan kita sehat, kuat, dan semangat, salah satu caranya adalah dengan memakan makanan yang bergizi seimbang. Maksudnya apa? Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung menu 4 sehat 5 sempurna. Apa aja itu? Yang pertama adalah makanan mengandung karbohidrat. Perhatikan, ada ubi, ada nasi, ada kentang ya sebagai sumber tenaga. Selain itu, makanan bergizi seimbang juga mengandung protein ya. Ada pada lauk pauk yang kita makan. Ada daging, ada tahu, ada tempe ya. Fungsinya untuk memperbaiki fungsi tubuh kita yang rusak. Makanan kita juga harus mengandung vitamin ya, ada pada sayur mayur dan buah-buahan. Gunanya apa? Untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi harus rajin makan sayur dan buah, siap? Nah, yang gak kalah penting adalah air ya. Air berguna untuk melarutkan zat-zat dalam tubuh kita. Jadi harus sering-sering minum air putih ya nak ya. Nah, sekarang anak soleh sudah tahu tentang makanan bergizi seimbang. Nanti anak soleh bisa mengamati apa yang terkandung dalam masakan bunda ya. Setiap hari bunda memasakkan untuk anak soleh. Nah, anak soleh suka masakan bunda yang mana nih? Siapa yang suka ayam goreng? Siapa yang suka telur mata sapi? Siapa yang suka ikan goreng? Ada yang suka sop? Semua pasti mempunyai makanan kesukaan ya, dan makanan kesukaan satu sama lain pasti berbeda. Ada yang suka ayam goreng, ada yang gak mau makan ikan, ada yang sukanya sop. Ya, gak apa-apa, berbeda-beda. Meskipun kita memiliki perbedaan makanan kesukaan, kita tetap harus saling menghargai. Menghargai teman kita, menghargai anggota keluarga lain, kakak, adik, atau ayah bunda, ya, termasuk dalam bentuk pengamalan sila kedua Pancasila ya. Apa saja contohnya? Banyak. Nah, salah satu contoh pengamalan sila kedua adalah saling menghargai perbedaan ya. Entah itu perbedaan dalam makanan kesukaan seperti yang tadi kita bahas, atau perbedaan dalam olahraga, perbedaan dalam agama, suku bangsa, dan lain sebagainya ya. Kita harus saling menghargai. Nah, yang kedua, kita harus saling menolong ya. Kepada teman yang kesusahan, kita tolong. Teman yang tidak membawa pensil di kelas, kita pinjamkan. Ibunda yang kerepotan, kita bantu. Ya, harus saling menolong. Nah, yang ketiga adalah bekerja sama. Kita harus bekerja sama tentu saja dalam kebaikan. Di kelas kita bekerja sama agar kelas kita bersih, rapi, dan tertib. Di rumah bekerja sama dengan anggota keluarga dalam membersihkan rumah, merapikan rak buku, dan sebagainya. Di tempat bermain kita juga harus menjaga kebersihan tempat bermain ya. Nah, anak soleh, dalam bermain kita juga memerlukan kerjasama. Contohnya permainan kelompok yang bernama permainan benteng. Pernahkah kamu bermain benteng? Tahukah kamu bagaimana cara bermain benteng? Permainan benteng dilakukan oleh 2 kelompok besar. Setiap kelompok menentukan bentengnya masing-masing. Tugas setiap kelompok adalah menyentuh benteng lawan. Anggota kelompok yang tersentuh akan menjadi tahanan kelompok lawan. Nah, tahanan dapat dibebaskan dengan disentuh teman sekelompok. Nah, kapan-kapan kita main benteng di sekolah ya. Dalam permainan benteng terdapat gerakan dasar berjalan dan berlari. Jadi ketika kita melakukan permainan benteng, sama saja kita sedang berolahraga dengan gerakan berjalan dan berlari.
Selain itu, anak soleh bisa melakukan olahraga dengan gerakan merangkak dan melompat. Siapa yang belum pernah merangkak dan melompat? Mudah ya, anak soleh bisa mempraktekkan di rumah supaya kaki kita sehat, kaki kita kuat dan semangat. Anak soleh juga bisa melakukan olahraga dengan gerakan tari. Nah, agar gerak tari lebih menarik dan tidak membosankan, diperlukan variasi gerakan. Dalam gerak tari, ada gerakan kuat dan gerakan lemah. Gerakan tari kuat memerlukan tenaga yang kuat, dan gerak tari lemah memerlukan tenaga yang lemah. Ya, apapun itu, kita harus rajin olahraga agar tubuh kita sehat, kuat, dan semangat. Olahraga juga menjadi faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Alhamdulillah, demikian yang bisa Miss Nuja sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Selamat belajar. Semangat ya. Assalamualaikum.